Hi everyone. Halo semuanya, It is so good to once again to be able to meet online. sangat bahagia sekali bisa melihat saudara semua secara online. Tonight, my topic is sowing and reaping. Malam ini topik saya adalah menabur dan menuai. Shall we pray before we start? Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Yes, Lord, we want to lift your name on high Ya Tuhan, kami mau meninggikan namamu so that you will draw all men and women unto you and unto you alone. sehingga Engkau sendiri yang menarik kami lebih dekat kepada Engkau saja. Teach us your word. Ajarilah kami firman-Mu Tuhan. May your word bring healing, restoration, and transformation to our souls. Biarlah firman-Mu sendiri yang menyembuhkan, yang memulihkan, dan memberikan perubahan di dalam jiwa kami. Guide us, help us, and lead us. Tuntun kami, tolong kami, dan pimpinlah kami. And in Jesus' name, all God's people say, Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kita katakan, Amen. Okay, I want to begin by emphasizing that although the topic is sowing and reaping, but I will not be talking about money. Saya mau memulai dengan menekankan ya, walaupun topik saya malam ini tentang menabur dan menuai, tapi saya tidak akan berbicara tentang uang. Yes, I mean, a lot of time when this topic was shared, it is about money, right? But today I want to talk about Christian character. Seringkali ya, ketika topik ini diberitakan, banyak sekali yang mengaitkan topik ini dengan uang. Tetapi malam ini fokus saya itu ada di dalam pembangunan karakter kekristenan. Because at RGM, we never use scripture out of context to deceive others in order to profit from the ministry. Karena di RGM kita tidak pernah mengambil firman Tuhan di luar konteks untuk menipu jemaat atau orang lain hanya untuk mengambil keuntungan pribadi dari gereja atau pelayanan. And we also do not teach people to give more money in order for them to be able to receive more blessing. Kita juga tidak mengajarkan orang lain untuk menabur uang agar bisa mendapatkan lebih banyak uang. It is written, scripture is for correction, to develop our character. It teaches us to discern between right and wrong, and what is acceptable to God and what is not. Telah tertulis bahwa firman Tuhan itu diberikan dengan tujuan untuk mengoreksi, dengan tujuan untuk memperdalam karakter Kristus, mengajarkan kita untuk membedakan apa yang baik dan yang jahat, apa yang bisa diterima oleh Tuhan dan tidak. And it is obviously never to be used to declare wealth, miracle, and healing like the prosperity gospel that is preached out there by word of faith teachers. Tidak pernah sekalipun firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendeklarasikan kekayaan, mukjizat, dan kesembuhan seperti teologi kemakmuran yang sering diajarkan oleh banyak pengajar-pengajar teologi kemakmuran. Let us be clear about one thing. Ada satu hal yang harus benar-benar kita mengerti. We want to obey scripture to reap spiritual transformation, not declare scripture blindly in the name of Jesus for more money. Kita taat sama firman Tuhan karena kita mau menuai perubahan rohani, bukannya mendeklarasikan firman Tuhan dengan seenaknya atau memakai nama Tuhan hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. So there are two laws of sowing and reaping. Jadi ada dua hukum akan menabur dan menuai. The first one is you will reap what you sow. Yang pertama adalah saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Meaning, whatever things that you do,
there will be consequences. Artinya, apapun yang saudara lakukan akan ada konsekuensinya. And the second one is sowing must be intentional. Dan yang kedua, menabur itu harus dilakukan secara sengaja. Let us take a look at the first one. We reap what we sow. Mari kita melihat yang pertama, kita menabur apa yang kita tuai. What you experience today is the direct result and the consequences of your decision and your deeds from your past doing. Apa yang saudara alami hari ini adalah hasil dari konsekuensi keputusan dan perbuatan saudara di masa lalu. And what we have become today is the result of what we have been thinking. Our greed could be our ambitions, the result of our desires, both good and bad, and the way we have lived from the past till now. Dan siapa kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Bisa juga jadi keserakahan kita, ambisi kita, hasil dari keinginan kita, baik itu yang buruk dan baik, dan dari cara kita menghidupi kehidupan kita dari dulu sampai sekarang. Those who learn to act wisely according to Scripture will have the necessary wisdom in the future to effectively make wise decisions. Bagi saudara yang telah belajar untuk bertindak secara bijak sesuai dengan firman Tuhan, akan memiliki hikmat dari Tuhan di masa depan dengan tujuan untuk mengambil keputusan yang bijak secara efisien. And the same is true, especially when we come to the topic of finances. Dan hal ini juga berlaku ketika kita membahas tentang masalah keuangan. Those who have been wisely saving up a good portion of their income or profits today will definitely have plenty tomorrow. Mereka atau saudara yang sudah dengan bijak menabung uang saudara dari penghasilan saudara hari ini, ke depannya saudara pasti tidak akan kekurangan. But those who spend beyond their means, taking high loan and getting into credit cards debts today, for sure will have little or nothing in the future. Tetapi saudara yang suka menghabiskan uang saudara di luar dari kemampuan saudara atau mengambil pinjaman dan terlilit utang kartu kredit hari ini, ke depannya saudara sudah pasti akan kekurangan atau lebih parahnya tidak akan memiliki apa-apa. It is a short-sighted person who think only of the now, who constantly spends beyond their affordable budget, always getting themselves into more loans and credit card debts where they have no ability to repay. For example, buying luxury cars but cannot afford to pay the monthly installment or even pump petrol. Hanya orang yang berpikiran pendek, ya, orang yang hanya berpikir tentang sekarang, yang dengan terus-menerus menghabiskan uang mereka melebihi kemampuan mereka, akan selalu memilih untuk terus terjerat dalam pinjaman dan utang kartu kredit. Ya, walaupun mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Contohnya, membeli mobil mewah tapi nggak mampu bayar cicilan bulanan atau nggak mampu untuk isi bensin. Many like to indulge in luxury brands and designer label to show off out of envy and jealousy. They try to live a lifestyle of the rich and glamorous, but the trade-off is incurring a mountains of debts. Banyak sekali orang yang mau memiliki barang-barang branded terkenal hanya untuk pamer, ya, dikarenakan kecemburuan mereka.
Mereka berusaha untuk hidup dengan kehidupan yang glamor. Ya, tapi akhirnya kehidupan glamor itu harus ditukar dengan hutang yang sudah banyak seperti setinggi gunung. The Lord gave principles in Scripture to serve as warning and as an encouragement. And His word stated in Galatians chapter 6, verse 7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. Tuhan memberikan prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan untuk dijadikan sebagai peringatan dan juga penguat. Ya, firman-Nya di Galatia pasal 6 ayat 7 berkata, "Jangan tertipu. Tuhan tidak dapat dipermainkan, sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya." This is unalterable law that affects everyone in every area of life, of family, or work, or even ministry. Ini adalah hukum yang tidak dapat diubah, dan hukum ini akan mempengaruhi semua area kehidupan kita, entah itu kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan. And every farmer understand the meaning of this principle. We will reap exactly what we sow. The result of our efforts is to be expected, and there is no escape from the consequences. Setiap petani memahami arti dari prinsip ini. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Hasil dari usaha kita itulah yang akan terlihat. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari konsekuensinya. Let's look at each part of the principles to make sure we understand its full implication. The principle applies to everyone, friends, whether you are Christian or you are non-Christian. Mari kita lihat setiap bagian dari prinsip ini untuk memastikan kita memahami implikasinya secara lengkap. Prinsip ini berlaku bagi semua orang, saudara-saudara, baik itu umat Kristen maupun non-Kristen. And this principle is irrevocable. There is no escape, either for the believer or for the unbeliever, because it is a law of life. Dan prinsip ini tidak bisa ditiadakan. Tidak ada jalan keluar, baik bagi orang percaya maupun bukan orang percaya. Karena ini adalah hukum kehidupan. Did you notice how Galatians chapter 6 verse 7 begin? It says, do not be deceived. God is not mocked. Pernahkah saudara sadar bagaimana Galatia pasal 6 ayat 7 itu dimulai? Ayatnya awal-awal sudah berkata, jangan tertipu, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Herein lies the root cause of the careless and indulgent lifestyle of many Christians. They are deceived. Di sini adalah akar utama dari ketidakpedulian dan hidup boros dari banyak orang Kristen. Mereka telah tertipu. They either do not believe the truth or they think they will somehow be the exception to God's law. Mereka mungkin tidak mempercayai kebenaran, atau ya mereka berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan pengecualian khusus terhadap hukum Tuhan. They deceive themselves into believing because they are the children of a rich God, they too will be rich by their so-called positive declaration. And they believe God exists to serve their greed and cater to their sinful indulgences. Mereka menipu diri mereka sendiri dengan mempercayai bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang kaya. Mereka juga menjadi
kaya dengan mendeklarasikan hal-hal positif kepada mereka sendiri. Mereka percaya Tuhan ada untuk melayani keserakahan mereka dan memenuhi keinginan dosa mereka. To mock God is to turn up one nose at him, to hope to outwit him, a foolish thought, as 2 Corinthians chapter 5 verse 10 reveals. Mempermainkan Tuhan berarti memalingkan muka kepada Tuhan, berharap untuk mengecoh Tuhan. Ini adalah sebuah pemikiran yang bodoh, sebagaimana mungkin yang telah diungkapkan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. The Bible says, we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deed in the body, according to what he has done, whether good or bad. We must give account for our constant disobedience. Dalam Alkitab telah berkata, kita semua harus menghadap tahta penghakiman Kristus, supaya kita masing-masing mendapat balasan atas perbuatan kita, amalan-amalan di dalam tubuh sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, baik atau buruk. Kita harus mempertanggungjawabkan ketidaktaatan kita yang terus-menerus. Think about this. If you were required to appear before the judgment seat of Christ in the next 5 minutes, okay, what kind of props would you have to show? Coba sekarang saudara pikirkan. Jika saudara sekarang diwajibkan untuk menghadap tahta penghakiman Kristus dalam 5 menit ke depan, hasil panen apa yang saudara akan tunjukkan? The fact that we reap what we sow is good news actually for those who sow good habits. Fakta bahwa kita menuai apa yang kita tabur sebenarnya merupakan kabar yang baik bagi mereka yang menabur kebiasaan baik. But a frightening thought for those currently involved in ungodly activities, such as doing drugs, alcohol abuse, neglect of family, or mistreatment of others in order to climb the ladder of success. Tetapi pemikiran ini merupakan pemikiran yang menakutkan bagi mereka yang saat ini terlibat dalam hal-hal fasik. Contohnya penyalahgunaan narkoba dan alkohol, penelantaran keluarga, atau penganiayaan terhadap orang lain demi kesuksesan diri sendiri. We cannot sow watermelon and expect to reap pineapples. Kita nggak bisa menabur semangka dan berharap menuai nanas. We cannot sow disobedience to God and expect to reap His blessing, because what we sow, we reap. Kita juga nggak bisa menabur ketidaktaatan kepada Tuhan dan berharap untuk menuai berkat Tuhan. Karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Let us not deceive ourselves. We will reap the harvest of our decisions and desires. When we sow according to the righteousness of Christ, we will reap the benefit of the blessing in obedience. Janganlah saudara kita menipu diri kita sendiri. Kita akan menuai hasil dari keputusan dan keinginan kita. Ketika kita menabur sesuai dengan kebenaran Kristus, kita akan menuai manfaat dan berkat itu dalam ketaatan kita kepada Tuhan. When we sow rebellion, rejecting the word of God, the biblical command which is Christ, we shall reap the harvest of condemnation and destruction. Ketika kita menabur pemberontakan, menolak firman Tuhan, menolak hukum Tuhan, yaitu Kristus, kita akan menuai tuaian kutukan dan kehancuran. Okay, let us move on to number 2. Sowing must be intentional. Sekarang kita akan lanjut ke dalam hukum yang kedua.
Menabur itu harus disengajakan. Why do farmers plant their seed? Because they expect to harvest a great deal more than they sow. Mengapa petani menanam benihnya? Karena mereka berharap untuk memanen hasil yang lebih baik dari apa yang mereka tabur. A single seed that sprouts can yield dozens, scores, even hundreds of seeds. It is the same way with both sin and righteousness. It means a small decision to do either good or bad can reap a much bigger crop for either joy or sorrow. Satu benih yang bertunas bisa menghasilkan puluhan, bahkan ratusan benih. Demikian pula halnya dengan dosa dan kebenaran. Keputusan kecil untuk berbuat baik atau buruk akan menghasilkan hasil yang jauh lebih besar, baik itu dalam suka maupun duka. Jesus used the picture of a sprouting seed to show that when we allow God's word to produce good things in us, the result multiplied. Yesus menggunakan gambaran benih yang bertunas untuk menunjukkan bahwa ketika kita membiarkan firman Tuhan menghasilkan hal-hal baik dalam diri kita, hasilnya akan berlipat ganda. The one on whom seed was sown on the good soil. This is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruits and brings forth some 100-fold, some 60, and some 30. That's in Matthew chapter 13, verse 23. Orang yang menabur benih di tanah yang baik, itulah orang yang mendengarkan firman itu dan memahaminya, yang berbuah dan menghasilkan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dan ini tertulis di Matius pasal 13 ayat 23. On the other side of the ledger, let us take a look at Hosea chapter 8, verse 7. The prophet Hosea describes what awaits those who chose to sow seeds of wickedness. They sow the wind and they reap the whirlwind. Di sisi lain dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Hosea pasal 8 ayat 7 berkata, mereka menabur angin, maka mereka menuai angin puting beliung bagi mereka yang memilih untuk menabur benih kejahatan. You know, we reap much later than we sow. Saudara tahu tidak, kita menuai lebih lambat dari yang kita tabur. And because of that, some are deceived because their present seeds does not appear to be producing an immediate crop. So they continue down their course, mistakenly believing there will never be a harvest. Gara-gara itu beberapa orang tertipu karena benih yang mereka miliki saat ini tampaknya tidak langsung menghasilkan buah atau panen. Maka mereka meneruskan perjalanan mereka dengan keliru percaya bahwa tidak akan pernah ada hasil panen. But unlike the crops of the field, which get harvested at approximately the same time each year, there is no regular timetable for the harvest of life. Some crops we reap quickly, others take a long time. Namun tidak seperti tanaman yang ditabur di ladang, yang dipanen pada waktu yang hampir sama setiap tahunnya. Tidak ada jadwal yang tetap untuk memanen hasilnya. Beberapa hasil panen dituai dengan waktu yang cepat, tetapi yang lain juga membutuhkan waktu yang lama. But friends, I just want to encourage you, do not be deceived. Their season will surely come. And by going the second mile now and giving more than is required, you and I will reap rich dividends later. Namun saudara, saya mau menguatkan semua saudara yang di sini. Jangan tertipu.
musim hasil panen akan tiba. Dan dengan melangkah lebih jauh sekarang dan memberi lebih dari yang dibutuhkan, saudara dan saya, kita akan menuai hasil yang besar di kemudian hari. For whatever a man sows, this he will also reap. What a comforting and assuring thoughts to those who faithfully labor in obedience to the commands written in Scripture, especially those that have to make challenging sacrifices, suffer in both emotional or physical pain, and constantly having to persevere under difficult circumstances. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sungguh satu penyataan yang menghibur dan meyakinkan bagi setiap kita yang ada di sini, yang sudah dengan setia bekerja dalam kepatuhan terhadap perintah-perintah yang tertulis dalam firman Tuhan. Terutama bagi saudara yang harus melakukan pengorbanan yang menantang, menderita baik secara fisik maupun emosional, dan terus-menerus harus bertekun dalam keadaan sulit. Faithfulness, meaning the intentional pursuit of biblical holiness in such situation, will produce a rich harvest in the future. For our Heavenly Father always keep His promises. Kesetiaan yang berarti usaha yang sungguh-sungguh dilakukan untuk mencapai kekudusan Alkitabiah dalam situasi seperti itu. Itu akan menghasilkan panen yang berlimpah di masa depan. Karena Bapa Surgawi kita selalu menempati janji-janjinya. Friends, if you want a corn, sow a corn seed, right? Saudara, jika saudara ingin jagung, saudara pasti akan menabur benih jagung, bukan? If you want good characters, learn to obey and submit according to the teaching of Christ. Jika saudara ingin berkarakter baik, belajarlah untuk taat dan tunduk sesuai dengan ajaran Kristus. And if you want good relationships, we must first develop the genuine love of Christ before we can be kind and patient to care for and become a true blessing to others. Jika saudara menginginkan hubungan yang baik, pertama-tama saudara harus memperdalam kasih Kristus yang sejati. Sebelum kita bisa berbaik hati dan sabar, peduli kepada orang lain, dan menjadi berkat bagi orang lain. If you want good abilities, spiritual anointing, you got to sow the right seeds. Seed of faithfulness and seed of completely obedience to the Scripture. Jika saudara ingin menginginkan kemampuan yang baik atau urapan rohani, saudara harus menabur benih yang tepat, benih kesetiaan dan benih ketaatan seutuhnya terhadap firman Tuhan. So we are commanded to disregard our pride, our flesh, and allow the word of God to shape and transform our character before we can receive the power that comes from His Holy Spirit. That must first govern and convict our heart to repent and stop indulging in sin. Jika kita diperintahkan untuk mengabaikan kesombongan kita, mengabaikan kedagingan kita, dan membiarkan firman Tuhan membentuk dan mengubah karakter kita, sebelum kita dapat menerima kuasa yang berasal dari Roh Kudus-Nya, yang harus atau yang telah bisa memerintah dan menginsyafkan hati kita untuk bertobat dan berhenti menuruti dosa. All this must happen before the real spiritual gift are bestowed upon us. Let me repeat, real spiritual gift, because there are a lot of fabrication out there. Saudara, semua ini harus terjadi sebelum karunia rohani yang nyata dianugerahkan kepada saudara. Saya ulangi,
karunia rohani yang nyata. Kenapa? Karena banyak sekali pengurapan yang rekayasa di luar sana. Now, we also seeds, right? Maybe not corn, maybe not apple, maybe not lemon. Just give you an example. If you are a parent, you sow things into your children that you hope will grow and develop things like character and nurturing the gifts they have. Sekarang, kita semua di sini menabur benih, bukan? Mungkin kita tidak menabur jagung, mungkin juga bukan apel, mungkin juga bukan lemon. Tapi saya mau kasih contoh. Contohnya, kalau saudara adalah orang tua, saudara pasti akan menaburkan hal-hal pada anak-anak saudara yang saudara harap mereka akan tumbuh dan berkembang. Hal-halnya seperti karakter mereka dan memupuk bakat yang mereka miliki. You hope that what you sow into them develop in order that they become healthy kids and teenagers and therefore become healthy adults. Hopefully, they will have a character and Christian faith and skills to use to contribute to the world. Ya, saudara mungkin ada harapan, memiliki harapan ketika saudara menaburkan kepada mereka, ya mereka bisa berkembang sehingga mereka menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa yang sehat. Ya, mungkin mudah-mudahan mereka juga bisa memiliki karakter dan iman kepada Kristus, serta keterampilan mereka bisa dikontribusikan ke dalam dunia. And we sow seeds in all kinds of other things. For example, our education, hoping it leads to good careers. And we sow into relationship, time and concern and care, hoping it grows into community and deep bonds around us. Dan kita juga menabur benih dalam hal lainnya. Contohnya, pendidikan kita dengan harapan hal itu akan menghasilkan karir yang baik. Kita juga menabur ke dalam suatu hubungan, waktu, dan kepedulian dengan harapan hal-hal tersebut tumbuh di dalam komunitas yang kita miliki. My question is this: are you being intentional when sowing those seeds? Pertanyaan saya ini, apakah saudara memiliki sikap sengaja tersebut saat menabur benih-benih itu? Or perhaps you need to think about the end result to answer that question. What do you want to produce in your life or in your children's life? Atau mungkin saudara harus memikirkan hasil akhirnya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan itu. Apa yang ingin saudara hasilkan di dalam hidup saudara atau dalam kehidupan anak-anak saudara? And then knowing that, what seed are you sowing so that you may reap those results? Dengan mengetahui hal itu, benih seperti apa yang saudara akan tabur agar saudara dapat menuai hasil yang diinginkan. Because you can't get corn by sowing zucchini seeds. Karena saudara tidak bisa mendapatkan jagung dengan menabur benih zucchini. You can't get good relationship by sowing discord. Saudara juga tidak bisa mendapatkan hubungan yang baik jika saudara menabur perselisihan. You can't get peace when you are easily offended, overly sensitive, always quick to get angry, and having a quarrelsome nature. Dan saudara juga tidak bisa mendapatkan kedamaian jika saudara mudah tersinggung, terlalu sensitif, selalu cepat marah, dan memiliki sifat suka bertengkar. Throughout the scripture, sowing is used as a metaphor for one's action and reaping for the result of such action. Di seluruh firman Tuhan, menabur digunakan sebagai metafora atas tindakan seseorang
dan menuai hasil dari tindakan tersebut. You sow an action, you reap a result. Saudara menabur tindakan tersebut, saudara menuai hasil dari tindakan tersebut. You get the positive side of this and the negative side of this through the Bible. Saudara mendapatkan sisi positif dan sisi negatif sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Let us take a look at the negative, okay? Kita mau lihat sama-sama di hal negatifnya. Job chapter 4 verse 8, the Bible says, those who sow trouble reap it. Ayub pasal 4 ayat 8 berkata, siapa menabur kesusahan, ia akan menuainya. Let us move on. Proverbs chapter 22 verse 8, whoever sow injustice reap calamity. Amsal 22 ayat 8 berkata, siapa menabur ketidakadilan, ia menuai malapetaka. Again, Hosea chapter 8 verse 7, they sow the wind and reap the whirlwind. Dan lagi, Hosea pasal 8 ayat 7 berkata, mereka menabur angin dan menuai angin puting beliung. The word of God is law. Firman Tuhan adalah hukum, saudara. What is written must come to pass. Apapun yang tertulis harus terjadi. That is why our bad actions always seem to catch up with us with bad result. Itulah sebabnya mengapa perbuatan buruk kita sepertinya selalu mendatangkan hasil atau akibat yang buruk. If you sow trouble or injustice, you rarely get away without the consequences. Jika saudara menabur masalah atau ketidakadilan, saudara jarang sekali bisa lolos tanpa menghadapi konsekuensinya. Does the person who cheats on their spouse ever get to old age, never caught out, or having had a relationship break apart? Apakah orang yang telah berselingkuh tidak akan pernah ketahuan atau hubungannya tidak akan rusak? Does the person who gossip and slanders others really not have to catch up with them? Apakah orang yang suka bergosip dan memfitnah orang lain benar-benar tidak akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka? Does the person who cheat or never pay their taxes or is corrupt really ever get away with it? Apakah orang yang berbuat curang atau tidak pernah membayar pajak atau koruptor benar-benar akan lolos atas perbuatan mereka? But you see, the Bible states there are natural consequences to sowing trouble or injustice. Tapi saudara lihat apa yang Alkitab telah ajarkan. Ada konsekuensi yang akan terjadi jika kita menabur masalah ataupun ketidakadilan. You sow the wind, you reap the whirlwind. Saudara menabur angin, saudara menuai angin puting beliung. This suggests on the negative that even little seeds of trouble can create a massive storm in your life. Hal ini menunjukkan secara negatif bahwa bahkan benih sekecil apapun, benih masalah atau benih jahat kecil itu dapat menciptakan badai besar di dalam hidup saudara. So on the negative side of things, beware what seeds you are sowing in your life. Jadi dari sisi negatifnya, waspadalah ya saudara, sadarlah terhadap benih apa yang saudara tabur dalam hidup Anda. And can I just say this is deadly serious for us to consider the ability to shipwreck your life from sowing poorly can have devastating consequences. Dan saya akan berkata hal ini dengan serius saudara untuk kita pertimbangkan. Ada peluang besar bagi saudara untuk menuai konsekuensi yang dapat menghancurkan kehidupan Anda jika Anda menabur dengan buruk. One of the greatest deception of the modern world is to live your best life now, regardless of the cost.
Salah satu penipuan terbesar di dunia modern ini ya di zaman now adalah menjalani kehidupan terbaik Anda saat ini terlepas dari resikonya. Personal happiness becomes the highest ideals and the greatest goals we should aspire to achieve is self-gratification. Kebahagiaan pribadi menjadi idaman tertinggi dan tujuan yang paling baik dan yang harus dicapai adalah kepuasan pribadi. Many teachers of the world, even Christian, persuade us we should sow towards that. Banyak pengajar-pengajar di dunia, bahkan orang Kristen yang juga meyakinkan kita bahwa kita harus menabur ke ajaran yang mengarahkan dengan hal tadi. They teach that being your true self, meaning allowing yourself to indulge in your passion and desire, is a higher right than your responsibility to others. They often say things like you owe it to yourself to be happy, you only live once. Ya, mereka mengajarkan bahwa menjadi diri sejati yang berarti membiarkan diri saudara untuk menuruti hasrat dan keinginan saudara. Ya, artinya hak ini lebih tinggi daripada tanggung jawab saudara kepada orang lain. Mereka sering mengatakan hal-hal seperti Anda ya berhutang pada diri sendiri untuk bahagia atau Anda hanya hidup sekali. So much disgraceful advice in both secular and Christian counseling, especially marriage counseling, basically goes along that line. Banyak sekali ya nasihat yang memalukan, baik dalam konseling yang secara kekristenan maupun secara sekuler, terutama di dalam konseling pernikahan. And even we see that it also happened in prosperity gospel and word of faith churches, where they emphasize so much that you need to do what is right for you. You need to achieve your happiness. So you practically owe it to yourself and enjoy your best life now. Kita juga melihat banyak sekali Injil-Injil kemakmuran dan gereja teologi kemakmuran di mereka menekankan bahwa saudara perlu melakukan apa yang benar untuk saudara dan untuk kebahagiaan saudara. Sehingga saudara secara praktis berhutang pada diri saudara sendiri untuk menikmati kehidupan terbaik saudara sekarang. Because of the lies and deception, many Christians today believe just gratify and do whatever you think will make you happy. No need for personal responsibility, fidelity, or even maybe some self-control or self-denial. Karena kebohongan dan penipuan ini, banyak orang Kristen saat ini percaya hanya memuaskan diri sendiri dan melakukan apapun yang menurut saudara akan membuat saudara bahagia itu benar. Tidak perlu tanggung jawab pribadi, tidak perlu kesetiaan, atau bahkan pengendalian penyangkalan diri. They teach that you need to build your self-esteem to make yourself feel great. Mereka mengajarkan kepada saudara bahwa saudara perlu membangun harga diri saudara untuk membuat diri saudara itu merasa hebat. Feelings of self-gratification supersedes all. Perasaan kepuasan diri menggantikan segalanya. Shocking advice because they actually teach Christian the ways of the world. Ini adalah nasihat yang sangat mengagetkan saudara karena mereka juga mengajarkan hal-hal ini kepada orang-orang Kristen. So that you can see even Christian, they can sacrifice their children, they can sacrifice their spouse, they can sacrifice their family on the altar of self-fulfillment so that they can indulge in
freedom. Saudara bisa melihat bahwa banyak sekali orang Kristen sekarang yang rela mengorbankan anak-anaknya, pasangannya, keluarganya, sehingga mereka sendiri dapat menikmati atau memenuhi kepuasan mereka sendiri. How dangerous and destructive is that? Betapa berbahaya dan sesatnya ajaran itu, saudara. But then, of course, there are the wonderful promises for those who sow well and live righteously in their lives. Namun, tentu saja ada janji-janji yang sangat indah bagi saudara yang menabur dengan baik dan hidup dengan benar. Take a look at Proverbs chapter 11, verse 18. The Bible said, the one who sows righteousness reaps a sure reward. Mari kita lihat di Amsal 11 ayat 18 yang berkata, siapa menabur kebenaran, ia akan menuai penghargaan yang pasti. Let us continue in Hosea chapter 10, verse 12. The Bible says, sow righteousness for yourself and you will reap the fruit of unfailing love. Mari kita lihat juga di Hosea 10 ayat 12 yang berkata, taburlah kebenaran bagi dirimu sendiri dan tuailah buah kasih yang tak pernah gagal. You know, when people come to me for counseling, especially the women, they always say this, I feel that I'm not loved. Saudara tahu tidak, ketika banyak sekali yang datang untuk counseling kepada saya, khususnya perempuan ya, banyak sekali di antara mereka yang akan berkata, saya tidak merasa dikasihi. If that is you, this is the answer. Jika ini adalah saudara, ini adalah jawaban bagi saudara. Let us continue. 2 Corinthians chapter 9, verse 6, the Bible says, whoever sows generously will also reap generously. Mari kita lanjut, kita akan lihat di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 yang berkata, siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga. So again, the principle is that those who sow righteous actions are rewarded with good result and unfailing love. Jadi sekali lagi, prinsipnya adalah orang yang menabur tindakan yang benar akan dibalas dengan tuaian yang baik. It is the generous who give to the poor and the needs of others who it says reap generously. Bible always say help and sow to the poor and needy, the orphans and the widow. Orang yang dermawanlah yang memberi kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan, yang dikatakan menuai dengan murah hati. Alkitab selalu mengatakan, tolonglah dan taburlah kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, anak yatim, dan janda. Then finally, Galatians chapter 6, verse 7 to 10. And this is the one I want to focus on. We have covered the first part, do not be deceived, God cannot be mocked, a man reaps what he sowed. Ya, dan sekarang yang terakhir ya, kita akan fokus di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Kita sudah membahas tentang jangan tertipu, Tuhan tidak bisa dipermainkan, seseorang menuai apa yang ia tabur. Let us continue with verse 8 to 10. Mari kita lanjut dengan ayat 8 sampai 10. The Bible says, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Ayat 8 berkata, siapa yang menabur untuk menyenangkan dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Barang siapa menabur untuk menyenangkan roh, dan roh
ia akan menuai hidup yang kekal. Ayat 9. Janganlah kita menjadi lelah dalam berbuat baik, karena jika kita tidak menyerah, kita akan menuai pada waktunya. Ayat 10. Oleh karena itu, jika ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada keluarga orang-orang beriman. There are two basic Christian realities to which you can sow, the flesh or the spirit. Ada dua hal yang orang Kristen dapat tabur, daging atau roh. You sow to the flesh when you sow to, example, sexual immoralities or telling lies or gossiping or reverting to violence. Saudara menabur dalam daging, ya. Contohnya ketika saudara menabur dalam percabulan, kebohongan, gosip, ataupun kekerasan. The flesh is your carnal desires. It is giving in to the short-term pleasure over long-term faithfulness or goodness. Kedagingan adalah keinginan dagingmu. Daging saudara akan memfokuskan diri pada kesenangan jangka pendek dibandingkan dengan kesetiaan atau kebaikan jangka panjang. It is sowing into the immediate gratification of whatever you want to do. This includes hedonistic. Itu berarti saudara menabur kepuasan secara langsung atas apapun yang ingin Anda lakukan. Ya, ini juga termasuk keborosan atau hedon. So Paul says, sow to please the Spirit. And what this looks like is sowing good action, good deeds, doing good. Particularly, it says to the community of believers you belongs to. Jadi Paulus berkata, menaburlah untuk menyenangkan roh. Dan yang terlihat adalah menabur tindakan baik, perbuatan baik. Khususnya hal ini dilakukan kepada komunitas orang beriman yang saudara miliki. So this is not some abstract out there concept. This is meant to be a very grounded principle. Sowing to please the Spirit look like doing good action towards the family of believers. So sowing kindness towards others, you become a blessing to others. Jadi ini bukanlah konsep abstrak yang ada di luar sana. Ajaran ini dimaksudkan sebagai prinsip yang sangat mendasar. Menabur untuk menyenangkan roh, seperti melakukan perbuatan baik terhadap keluarga orang beriman. Jadi, dengan menabur kebaikan terhadap orang lain, saudara sebenarnya menjadi berkat bagi orang lain. You no longer live to satisfy your own selfish agenda. Sow peace, you shall enjoy peace. Sow love, and even your enemies will be at peace with you. Sow joy, and that same joy will return to your life. Saudara tidak lagi hidup untuk memuaskan keinginan atau motif pribadi saudara sendiri. Taburlah kedamaian, maka saudara akan menikmati kedamaian. Taburlah kasih, maka musuh saudara pun akan berdamai dengan saudara. Taburlah kegembiraan, dan kegembiraan yang sama akan kembali ke hidup saudara. Sow faithfulness, and you shall reap the rewards of obedience to Scripture. Taburlah kesetiaan, maka saudara akan menuai hasil dari ketaatan pada firman Tuhan. When we purposefully, consistently, and effectively sow the fruit of the Spirit first in our life and later into the life of people around you, and you will see how it pleases God and produces great and wonderful result. A rewarding harvest where you shall enjoy the fruit of your labor, even eternal life. Ketika kita dengan sengaja
dengan konsisten dan efektif menaburkan buah-buah roh terlebih dahulu dalam kehidupan kita sendiri, dan kemudian kita juga melakukannya di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, kita akan melihat betapa hal itu menyenangkan Tuhan dan menghasilkan hasil yang luar biasa dan menakjubkan. Saudara akan melihat panen yang bermanfaat, di mana saudara akan menikmati hasil kerja saudara sendiri, bahkan kehidupan kekal. Someone once said, you sow a thought, you reap an action. You sow an act, you reap a habit. You sow a habit, you reap a character. You sow a character, you reap a destiny. Seseorang pernah berkata, taburlah pemikiran, maka kamu akan menuai tindakan. Taburlah perbuatan, maka kamu akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter. Taburlah karakter, maka kamu akan menuai takdir. In other words, friends, our destiny is tied directly to what we sow in our thought. Dengan kata lain, saudara-saudari, takdir kita, ya, nasib kita terikat langsung terhadap apa yang kita taburkan pada pemikiran kita. If you change the way you sow to your thought, you begin to change your future. Jika saudara sudah mulai mengubah cara saudara menabur benih di pemikiran Anda, saudara sudah mulai akan melihat perubahan di dalam masa depan Anda. So we need our thoughts shaped by the word of God only, not worldly influences. Jadi kita perlu pemikiran kita dibentuk dengan firman Tuhan saja, bukan dengan hal-hal duniawi. That's why the Bible say, you and I must choose to put our thoughts into the obedience of Christ. Maka dari itu, firman Tuhan berkata, saudara dan saya harus menaruh pemikiran kita terhadap ketaatan kepada Kristus. Friends, this part is very important. Saudara-saudari, bagian ini sangat-sangat penting. If you don't get anything from this sermon, please at least you focus on this. Kalau saudara ya tidak fokus pada pembahasan sebelumnya, setidaknya tolong saudara, hal ini saudara tolong perhatikan dengan baik. When you sow worry, you reap uncertainty. Ketika saudara menabur kekhawatiran, saudara akan menuai ketidakpastian. When you sow fear in yourself, in your own thought, you reap insecurity. Ketika saudara menabur ketakutan di dalam diri saudara, di dalam pemikiran saudara, saudara menuai rasa tidak aman. When you sow unbelief, you reap the trouble of this world. Ketika saudara menuai ketidakpercayaan, saudara menuai masalah di dunia ini. And when you sow overthinking, you reap anxiety. Ketika saudara menabur banyak sekali ke pemikiran-pemikiran yang terlalu berlebihan, saudara menuai kecemasan. You see, it's a vicious cycle you must learn to break away from. Saudara lihat, ini adalah lingkaran setan yang harus hindari dan putuskan. But on the other hand, when you sow trust, I'm referring in trusting in God alone, you reap certainty. Sebaliknya, ketika saudara menabur kepercayaan di dalam Tuhan saja, saudara akan menuai kepastian. When you sow courage in Christ, meaning the courage to make the necessary sacrifices to stop indulging in sinful pleasure, the courage to trust and obey God as it is written in Scripture, friends, you reap security.
you will stop worrying and you will stop doubting God. Ketika saudara mulai menabur keberanian, ya, artinya keberanian untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk berhenti menuruti kesenangan dosa, keberanian untuk mempercayai dan menaati Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab suci, saudara akan menuai keamanan. Saudara akan berhenti khawatir dan meragukan Tuhan. When you so believe, what is belief? Adheres to, rely on, and trust in the biblical law written in Scripture, friends, you will reap peace and prosperity in this world. You will have a sound mind, and you shall have the peace of mind abundantly. Ketika saudara menabur keyakinan, keyakinan apa di sini artinya? Artinya melekat, bersandar, dan berpegang teguh pada hukum-hukum Alkitabiah yang tertulis dalam firman-Nya, maka saudara akan menuai kedamaian. Saudara akan menuai kesejahteraan di dunia ini. Saudara akan mempunyai pikiran yang sangat sehat dan saudara akan mempunyai kedamaian pikiran yang berlimpah. Galatians tells us that such people who are not weary in doing good will reap a harvest if they do not give up. Buku Galatia telah memberitahukan kita bahwa orang-orang yang tidak jemu berbuat baik akan menuai hasil jika mereka tidak menyerah. If you sow faithfully into your marriage and do not become tempted by the distraction that will lead you to sexual immorality, your marriage and your kids will not suffer. Jika Anda menabur dengan setia dalam perkawinan saudara dan tidak tergoda oleh gangguan-gangguan yang akan menuntut saudara pada perbuatan seksual yang amoral, perkawinan dan anak-anak saudara tidak akan menderita. It is written, only those who are willing to persevere till the end shall be saved. Ada tertulis, saudara, hanya mereka yang bersedia bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. So, my friends, what seed are you sowing in order to produce a great result for yourself and those around you today? Jadi, saudara-saudariku, benih seperti apa yang saudara mau tabur agar saudara bisa menuai hasil yang besar bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar saudara. Remember this, when you sow a thought, you reap an action. And when you sow an act, you reap a habit. Sow a habit, you reap a character. Sow a character, you reap your destiny. Ingat ini, saudara, taburlah pemikiran, maka kamu akan menuai tindakan. Taburlah perbuatan, maka kamu akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter. Taburlah karakter, maka kamu akan menuai takdir. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we just want to ask that you help all of us. Tuhan, kami cuma mau meminta tolong supaya Engkau menolong kami semua. Help us to be wise. Bantu kami untuk menjadi lebih bijak. Help us to start sowing a good seed. Bantu kami supaya kami bisa memulai untuk menabur benih yang baik. So that we will reap good fruits. Sehingga kami bisa menuai buah yang baik. Help us, O Lord. Bantu kami ya Tuhan. So that we will choose to put our thought captives unto your obedience. Sehingga kami, pemikiran kami hanya akan berpusat kepada ketaatan firman-Mu saja. So that we will not do our life loosely. Sehingga kami tidak dengan sembarangan menghidupi kehidupan kami. So that we will not just go through life
without knowing what is good and what is bad, what is important and what is unimportant. Sehingga kami tidak hanya menjalani kehidupan ini tanpa mengetahui apa yang baik, apa yang buruk, apa yang penting dan tak penting. Help us, O Lord, and put conviction in our hearts so that we realize how important is sowing intentionally. Bantu kami Tuhan dan insyafkan hati kami sehingga kami boleh mengetahui betapa pentingnya ini ketika kami mau menabur dengan sikap yang disengajakan. Help us to change, O Lord, Bantu kami untuk berubah Tuhan, so that we will begin to enter into the destiny that you have prepared for us. sehingga kami sudah bisa mulai masuk ke dalam takdir yang telah Engkau persiapkan bagi kami. And I also want to pray for all my brother and sister here in RGM. Dan aku juga mau berdoa untuk saudara-saudariku yang ada di RGM. Bless them, O Lord. Berkati mereka Tuhan. Bless them with good health. Berkati mereka dengan kesehatan. Bless them in their workplace or even in their business. Berkati mereka yang sedang bekerja atau di tempat mereka bekerja. Bless their family, their loved one, their children's. Berkati keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi, anak-anak mereka. And bless them with your protection. Dan berkati mereka dengan perlindungan-Mu. And may we continue to love you even more. Dan biarlah kami juga mau mengasihi-Mu lebih dalam lagi. May we obey you even more. Dan biarlah kami juga mau taat kepadamu lebih lagi. And may everything that we do is by the empowerment of your Holy Spirit. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan, kami memiliki kekuatan datangnya dari Roh Kudus-Mu. And in Jesus' name, all God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan, Amen. amin. Thank you very much. Terima kasih semuanya. God bless you. Tuhan memberkati.